Selain menjadi sarana untuk menambah wawasan, pendidikan pun dapat mengasah kemampuan dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan perekonomian, hingga menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Riza, mahasiswa PPG Universitas Negeri 11 Maret, tugas di SMA 79 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Alhamdulillah, kayaknya semuanya sumringah semua nih. Ya, iya dong, harus dong. Pelajaran PJOK. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Dan coba ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Kok, silakan Kok. Siap. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kok, silakan dulu. Apa hari ini yang kita masuk? Maaf Pak, untuk kehadiran hari ini tidak hadir semua karena ada siswa yang sakit dan ada pula yang dispensasi kegiatan. Oke, kegiatannya apa tuh? Kegiatan provinsi juga. Kegiatan profesi ya, alhamdulillah. Terima kasih informasinya untuk kasus hari ini. Saya cek dulu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Masuk pelajaran video yaitu permainan bola besar. Materi intinya yaitu kontrol passing dengan kaki bagian dalam di fase E kelas 11. Materi ini baru saya paparkan dan saya baru mengenalkan ke kalian karena sebelumnya kalau di SMP itu teknik dasar ya, kalau di SMA kita sudah lanjutan yaitu tingkatnya lebih tinggi karena sudah SMA. Saya akan sedikit menjelaskan inti dari kontrol passing ya. Kontrol passing itu sekarang yang kita lakukan bukan hanya di permainan sepak bola lapangan besar, tapi ada di olahraga futsal. Ya, tekniknya sebenarnya hampir-hampir sama ya, dalam kontrol, dalam passing itu tidak berbeda. Yang membedakan itu adalah berat gram dari bola tersebut. Ya, kalau futsal lebih enteng atau lebih berat? Lebih berat. Impactnya itu ke kaki berbeda, makanya kontrolnya itu berbeda. Walaupun teknik dasarnya itu hampir sama. Saya coba menjelaskan kompetensi awalnya dalam materi ini. Peserta didik dapat memahami teknik kontrol dan passing permainan sepak bola. Ya, ini yang akan kita bahas. Ya, kebanyakan peserta didik kesulitannya itu di peserta didik yang perempuan karena tidak terbiasa untuk bermain bola. Bola itu kesannya dimainkan oleh laki-laki, jadi dimiliki oleh laki-laki lah pemain sepak bola ini lebih familiarnya. Lanjut. Ya, dalam profil pelajar Pancasila di sini saya jelaskan adalah mandiri, gotong royong yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran mengevaluasi keterampilan gerak permainan sepak bola. Next. Ya, adapun sarana prasarana yang menunjang dalam pembelajaran ini ada bola sepak atau bola sejenisnya, ada bola plastik, bola karet, bola voli yang dikempeskan atau bola voli yang sesuai tekanan. Nah, saya lebih contoh gini, kalau bola plastik atau bola karet itu lebih dominan dipakai oleh siswi perempuan. Kenapa? Karena tekanannya tidak terlalu keras, betul nggak? Betul. Ya, perkenannya tidak sah. Tapi yang bikin anak perempuan dilema itu kena muka karena tekanan bolanya kencang, ya kan? Makanya alternatifnya bisa menggunakan bola plastik, bola karet atau bola voli yang dipeskan. Ya, lanjut.
kita punya lapangan ya, halaman sekolah yang biasa kita pakai, lalu medianya ada corong, kon, matok atau teman sendiri berhadapan, menjadi rintangan. Itu alternatif jika di sekolah tidak sarana prasarananya tidak lengkap. Lalu ada fluid dan stopwatch. Next. Kita lanjut. Back. Ya, target peserta didik adalah peserta didik reguler. Jumlah peserta didik berbeda ya. Kadang di kelas 11 2 40, 11 1 35 tergantung kelasnya. Next. Lalu dalam ketersediaan materi saya coba membacakan pengayaan untuk peserta didik CIBI atau yang berpencapaian tinggi. Tahu nggak CIBI? Saya jelaskan ya. CIBI itu anak siswa atau anak didik yang cerdas istimewa, bakat istimewa, jadi di atas rata-rata IQ-nya. Lalu ada alternatif penjelasan metode atau aktivitas untuk peserta didik yang sulit memahami konsep. Next. Ya, materi pokok ada reguler, remedial, pengayaan. Terus ada media, peserta didik sebagai model atau guru, gambar aktivitas pembelajaran, video pembelajaran, alat dan bahannya ada bola, lapangan, hula hoop. Kenapa saya pakai hula hoop? Ya, karena target yang ditendang bola. Ya, hula hoop itu berbentuk bulat. Ya, kita coba untuk mempraktekkan dengan masuk ke bola itu ke dalam hula hoop. Atau dinding yang kita kasih lakban atau target sampai gak pantulan kita ke kotak tersebut atau ke dinding tersebut. Paham? Oke, sip, next. Nih, ini media pembelajaran yang kita pakai. Ada bola voli, bola plastik, bola hoop. Ini contoh dari pantulan dinding yang ada di sekolah. Ini di sekolah kita sendiri. Lalu ada kon. Next. Pengaturan pembelajaran yang kita pakai di modul ini, di kurikulum mereka ini, yaitu menggunakan individu, kelompok, klasikal. Metodenya diskusi, presentasi, demonstrasi, proyek, permainan, ceramah. Itu metode yang saya pakai. Ya, jadi contoh diskusi, ada yang bisa jelaskan gimana metode diskusi? Saya kasih pertanyaan, solusi apa? Silakan. Kalau saya diskusi itu ketika kita melihat suatu jawaban itu nggak sendiri, tapi kita membahasnya bersama teman-teman untuk mendapatkan jawaban yang tepatnya. Oke, cakep. Terima kasih Unsi. Next, terus dulu dong Mbak Unsi. Lanjut. Nah, di sini ada asesmen pembelajaran, yaitu penilaian keterampilan fisik. Biasa, kita setelah melakukan materi yang kita pakai, ada penilaian di lapangan, yaitu aktivitas yang sudah kita lakukan. Ujian tulis, TTS, ya, portofolio, pembelajaran, penilaian partisipasi, penugasan proyek, apalagi sekarang kurnger ya, itu proyek-proyek banyak. Sebenarnya untuk proyek dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini membebankan kalian nggak sih? Ayo, siapa yang mau jawab? Uji lagi. Ya, ada yang mau jawab lagi? Nah, sebelah sini. Kamu? Silakan. Gak apa-apa. Saya sih kurikulum merdeka ya agak ngebebanin sih saya. Gak apa-apa. Terus? Soalnya kayak jadinya ada apa ya, tugas yang lebih begitu. Iya, misalkan dari pembelajaran tertentu kita harus membeli alat yang harus dibeli gitu ya. Itu agak membebankan ya hari-hari ya. Buat jajan aja udah pas gitu ya. Oke, thank you. Terima kasih. Next. Evaluasi tim. Kita biasa misalkan di dalam pembelajaran ini saya kasih kelompok. Ya, kelompok A saya kasih materi passing. Kelompok B saya kasih materi kontrol. Kelompok C saya kasih materi pola gerak. Kelompok D saya kasih materi
gerak irama. Ya, contohnya seperti itu. Setelah saya kasih, kalian lakukan, ada evaluasi. Ya, kesalahannya di mana, ya kan? Yang kurang di mana, ya, kelebihannya, contohnya kemana. Betul tidak? Betul. Terus ada tes kebugaran fisik biasa kalau dalam aktivitas misalnya ekskul. Pertama kalau tes kebugaran itu ya kita yang menggunakan kegiatan yang kita pakai ya, seperti futsal, basket, itu pasti ada tes kebugarannya. Berasesmen, penilaian formatif dan sumatif dalam pembelajarannya. Next. Ya, tujuan pembelajaran memiliki kesadaran tentang arti penting merawat tubuh sebagai bumi subur. Lalu memiliki disiplin dan rasa ingin tahu yang tinggi dalam menganalisa keterampilan gerak sepak bola serta menyusun rencana perbaikan. Next. Konsep dasar sepak bola diusahakan bisa siswa memahami konsep dasar sepak bola seperti tujuan permainan, aturan posisi pemain, dan taktik dasar. Mereka dapat menjelaskan mengapa aturan tertentu diterapkan dalam permainan dan bagaimana aturan tersebut mempengaruhi dinamika pertandingan. Ya, contohnya misalkan materi sepak bola ini kontrol passing. Ya, kalian tahu nggak konsepnya? Ya kan? Melatih apa sih dalam kontrol passing? Membutuhkan akurasi nggak? Membutuhkan akurasi nggak? Kontrol passing, ya kan? Saat kita passing ke teman harus lurus, kenapa miring, ya kan? Karena bentuknya mungkin salah. Ya. Lalu teknik dasar, selain hanya menguasai teknik dasar di dribbling, passing dan shooting, siswa juga memahami prinsip dibalik teknik ini. Mereka tahu kapan dan bagaimana menggunakan teknik ini dalam situasi permainan yang berbeda. Ya. Nah, pertanyaan pemantik, ya, konsep dasar sepak bola. Ini pertanyaan-pertanyaan dasar yang mungkin akan kalian jawab, ya, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Next, ya, ini contoh. Sebenarnya ini contoh dari gerak kolaborasi antara passing dan kontrol. Ya, ini udah jadi satu, yaitu menjadi gerak otomatisasi tanpa dihentikan. Mereka berjalan dari corong ke satu, next sampai corong terakhir itu sudah gerak otomatisasi karena mereka sudah sering latihan. Lanjut. Nah, ini passing menggunakan kaki bagian dalam. Ya. Contoh passing dengan menggunakan kaki bagian dalam. Lanjut. Ini kontrol. Ya. Septian bisa jelasin? Nah, untuk yang nomor 7 itu menggunakan kaki dalam, kontrol kaki dalam. Nah, yang buat yang gondrong ini nih menggunakan kaki apa? Kaki bagian punggung. Bagian punggung ya, si siapa kawan ya ini ya? Iya. Oke, ini bagian kaki bagian dalam. Banyak jenis kontrol dalam sepak bola ya. Kaki bagian dalam dengan punggung kaki. Next, lanjut. Ini menggunakan Bagian luar. bagian luar yang disebut kura-kura bukan? Iya. Iya, dengan menggunakan kaki bagian luar. Ini dalam dribbling biasanya dipakai. Dalam teknik dribbling bisa. Next. Nah, ini menggunakan apa nih kontrolnya? Aha, siapa nih? Ronaldo. Oh, nah, pikirannya akan Ronaldo. Next. Nah, ini siapa? Lionel Messi. Kontrol menggunakan Bagian kepala. Ya, banyak anggota tubuh ya, bahkan pemain-pemain dunia ya kontrol bolanya merem juga bisa gitu, karena mereka memang hari-hari juga makanannya bola. Next, habis, lanjut. Nah, ini pola ya, mungkin yang familiar tuh anak futsal ya, pola latihan, pola kontrol passing ini udah jadi satu nih, otomatisasi juga nih, dari kontrol di sudut satu, lalu kedua, lalu ketiga dengan melakukan rotasi ya. Dan teman-teman nanti bisa melakukan di lapangan dari nomor 1, kedua, ketiga, balik lagi. Next. Habis. Oke, terima kasih atas paparan yang saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Munzi, silakan. Jadi saya mau tanya tentang
Ya. Sedangkan perempuan itu banyak yang nggak tertarik sama bola. Nah, dalam contoh nyatanya itu biasanya kesulitan apa yang dialami siswi perempuan ketika bermain bola? Ya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari Winsi. Yang pertama, bolanya terlalu keras. Lalu perkenaannya, biasanya kalau sudah, misalkan saya contohkan, kita menggunakan kaki bagian dalam, tetap yang digunakan masih jempol, ya kan? Itu natural tuh, ya kan? Padahal udah dikasih tahu, coba tekniknya seperti ini, tetap aja yang ditendang dengan ujung kaki. Bener atau enggak? Ya kan? Ya kan? Bola pasti kemana-mana tuh, ngecengnya, ya kan? Karena gerakannya juga salah. Itu makanya dalam media pembelajarannya saya ganti dengan bola karet, bola plastik. Kenapa? Biar anak perempuan juga merasakan perkenaannya itu tidak terlalu sakit. Ya, makanya ada media-media yang harus dimodifikasi dalam pembelajaran. Oke, Unsi? Sama-sama. Siapa lagi? Nah, Kurnia lagi. Kurnia apa saya ini? Oh, Kurnia deh, Kurnia dulu deh. Kurnia. Kira-kira apakah ada Pak tips yang mudah bagi pemula untuk melakukan kontroversi? Sebenarnya tipsnya dalam kontroversi itu kan jadi satu ya. Sebelum kita masuk menjadikan satu kontroversi itu kita ada latihan passing dulu, ya kan dasarnya ada latihan kontrol dulu. Gimana sih passing yang benar? Gimana sih kontrol yang benar? Impactnya ke kaki bagian mana sih? Ya kan seperti itu. Nah, dari pertanyaan Kurnia tadi apa? Tips yang mudah sebenarnya sih membiasakan ya, menyentuh bola, tendangan oper-operan dengan teman. Pernah dengar gak kalau misalkan dalam latihan bola itu kita main kucing-kucingan nih, oper-operan, yang satu di tengah suruh udah membiasakan diri menendang, walaupun nendangnya entah kemana, ya kan? Dari situ kita bisa mencoba membiasakan teknik tendang yang benar. Gimana, Kurnia? Oke, terima kasih Kurnia. Ada lagi pertanyaan? Jangan yang perempuan dong, yang laki-laki. Ah ya, Septian. Septian bukan namanya? Iya, Pak. Oh iya, Septian. Saya ingin Lanjut, Sen. Kali udah berubah gitu. Saya ingin bertanya, Pak, saran apa aja sih yang bisa menunjang untuk melatih passing dalam sepak bola? Iya, yang menunjang sarana lama apa? Lapangan. Lapangan. Ya, lapangan yang baik, Iya. lapangan yang bagus. Kalau lapangannya agak judul kayak kita kan bolanya kemana-mana ya kan. Itu bisa kita evaluasi tuh di sekolah tuh. Itu apa? Dari sebelum sini juga udah judul, ya. Terus bolanya juga. Kalau bolanya, apalagi untuk latihan yang menunjang prestasi ya. Iya. Kalau misalnya udah robek, udah itu kan nggak mendukung banget ya kan. Jadi kalau kita latihan juga semangatnya kurang, lihat bolanya juga udah lesu ya kan. Sarana prasarananya. Lanjut dengan kita punya kon atau corong ya kan. Kalau dalam latihan beda dengan mengajar. Kalau dalam latihan itu kamu sudah masuk ke zona prestasi. Ya, ada misalnya ekskul. Kita menggunakan corong. Pelatih nggak bisa lagi tuh menaruh corongnya itu sebagai sarana yang menarik dicampur. Tapi sudah menentukan kerapihan bahwa corong warna hijau di titik ini, corong warna orange di titik ini. Jadi terlihat bahwa sistem latihannya baik. Itu bisa dia. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup? Oke. Jelas? Jelas. Ya. Nanti kita praktekkan di lapangan bagaimana passing yang baik, kontrol yang baik. Mungkin kita bisa bagi 4 tim. Jumlahnya berapa semua? 40 bagi 4 berapa? 10. Oke, nanti kita coba 10. Yang satu materinya nanti saya kasih sampai materi di tim B. Ya. Untuk hari ini presentasinya cukup. Saya ucapkan terima kasih. Nanti kita turun ke lapangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari esok, minggu depan kita mendapatkan materi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Teknik dasar kontrol dan passing. Go. Cakep. Agak kenceng passingnya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, miring juga nggak apa-apa. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Permainan, apakah ada kendala dalam mempraktekannya? Ada yang mau menjelaskan dari tim perempuan mungkin? Oh, Unsi, silakan Unsi. Mewakili tim perempuan, tadi kan kita udah pada coba menjebak perempuan semua nih. Nah kalau misalnya untuk kelebihan, ya saya akuin semuanya pada excited tadi untuk mencoba hal yang baru, walaupun kita semua ngerasa itu adalah hal yang sulit. Tapi kalau misalnya untuk kekurangan, yang pastinya yang pertama itu mereka masih sulit untuk mengontrol bolanya, dan banyak yang malah melakukan syutingnya itu malah pakai kaki bagian belakang. Terus kalau misalnya overall ya kita semua, tapi masing-masing masih mencoba kayak saling ngingetin, jangan lupa ya pakai kaki bagian dalam. Oke, terima kasih Unsi. Plus dulu dong Mbak Unsi. Mungkin ada perwakilan dari yang laki-laki siapa? Oh, Septian, monggo Septian, silakan. Pemain futsal nih, pemain Tarkam. Ya, Evaluasinya kayak misalnya mungkin masih banyak yang familiar tentang bola, kayak masih banyak yang salah passing atau kesulitannya ya itu sih, kesulitannya cuma salah passing. Kalau misalnya evaluasi dari saya sendiri mah semuanya udah bagus, kayak passing, dari passingnya, dari kontrolnya. Ya kesulitannya cuma di jarang memegang bola aja yang lain. lebih harus disering Iya, harus untuk lebih sering. Passing-passing ya, biar familiar sentuhan bolanya. Ya, terima kasih. Plus dulu Pak Septian. Oke,
barusan ada teman-teman yang mengevaluasi dari masing-masing kelompok, dari perwakilan yang perempuan maupun yang laki-laki. Silakan sekarang kita cooling down dulu yuk, lurusin kakinya aja. Ini aja. Iya. Alhamdulillah, sebelum saya ngasih tugas akhir untuk minggu depan, kita cooling down dulu, luruskan kakinya. Coba sayang nggak sama lututnya? Kalau sayang, coba duduk. Nyampe nggak? Nyampe. Pegang ujung kakinya. Dulu sama-sama. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekuk kakinya ke dalam, dua-duanya. Telapak kaki ketemu telapak kaki. Iya, good job. Geser. Majuan boleh. Ya, siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luruskan lagi kakinya. Dorong tangannya ke atas. Itu siap-siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, cukup. Terima kasih untuk pendinginannya. Saya coba kasih clue untuk materi minggu depan. Untuk minggu depan kita coba presentasi di kelas, presentasi kelompok, ya, yaitu dengan tema tentang kesehatan. Ya, kita sudah tentang kesehatan, materi minggu depan, benar. Nanti saya coba share modulnya tentang materi kesehatan. Terima kasih untuk hari ini. Tadi yang membuka Eko, sekarang itu tutup pembelajaran hari ini. Silakan ya. Teman-teman boleh berdiri semua. Terima kasih. Sebelah dua, tepuk tangan dulu kita semua. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more